kami dari Arcapada Channel. Pada hari ini kita berada di Sungai Sekar, Kabupaten Bojonegoro untuk menelusuri fosil atau mencari-cari fosil. Let's go, ikuti saya. Mas, ini Ya. beritahuan kepada pemirsa-pemirsa bahwa di sini tuh ada fosilnya. Silahkan. Ya, ini seperti ini fosilnya ya. Ini sudah ditemukan tadi sama teman-teman. Dan ini tepatnya di Sungai Sekar. Tepatnya di area Bojonegoro. Bahwa di Bojonegoro ini dulunya sebenarnya lautan. Yang Lautan. dalam. Iya. Karena nggak mungkin ada fosil-fosil seperti ini kalau di sungai. Ini salah. Seperti terumbu karang itu Iya, ya. seperti terumbu karang, kayak fosil tulang-tulang ini kan adanya cuma di laut, sejak kedalaman purba dulu gitu. Iya. Kalau nggak lautan nggak mungkin ada seperti ini. Berarti asumsinya pada zaman dahulu bahwa Bojonegoro itu lautan. Ya, lautan yang mendalam. Iya. Buktinya ya ini, ada fosil kerang, kadang kita fosil tulang, ada fosil kayak terumbu karang, dan banyak ditemukan di sekitar sini. Dan ini masih dicari lagi, Mas. Iya. Koleksi-koleksinya agar biar tahu warga Bojonegoro bahwa peninggalan yang di Bojonegoro juga nggak kalah dengan kota lainnya. Jadi Bojonegoro banyak itu ya. Banyak peninggalannya yang perlu harus digali-gali, yang harus digali terus supaya warga kita bangga menjadi warga Bojonegoro. Dan aku yakin di Bojonegoro itu sebenarnya juga megalitikum. Megalitikum. Ya, karena banyak ditemukan batu-batuan atau candi itu sebenarnya ada. Cuma kitanya aja yang nggak mau gitu. Makanya ini perlu di-post. Ya, berarti malasnya pemuda-pemuda di Ya, Bojonegoro itu ya. ya. Minatnya kurang untuk mencari-cari sejarah. Dan sekretariannya masih belum sama sejarah dahulu. Berhasil Mas Andra? Ya, untuk Mas Chandra. Bukan beberapa seperti fosil tulang. Ya. Seperti ini nih, seperti lidah. Oh. Dan ya seperti putih ini. Ya. Nah, kemungkinan ini fosil juga. Ya, nama saya Bovi. Ya, gini dulur-dulur Arcapada. Ya. Saya sudah berkeliling-keliling di sungai ini, ternyata ya juga banyak ditemukan fosil-fosil. Seperti fosil ini kan seperti kerang yang ada di laut. Dan ini ditemukan di sungai ini. Berarti bahwa fosil-fosil seperti ini tidak hanya di lautan, Mas ya. Berarti seperti di bekas kan katanya tadi Mas yang di sana sebelah sana itu yang sebelah sana atau Mas Pendi tadi bahwa Bojonegoro itu kan sebuah lautan. Berarti bahwa di Bojonegoro itu banyak itu, Mas ya. Ya mungkin pasti dulunya itu lautan. Makanya kok banyak fosil-fosil kerang di daerah Bojonegoro. Terutama di bantaran kali Sungai Sekar ini. Dan kalau diurut pasti ada semuanya kalau kita mau mencarinya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih kembali untuk saya bertanya kepada Mas Pandi. Ya. Ini kan tim Arcapada Channel. Apakah hanya acaranya untuk mencari fosil atau hanya mengulik sejarah atau bagaimana? Mohon dijelaskan. Ini kita dari tim Arcapada ingin menunjukkan bahwa di Bojonegoro ini banyak yang perlu digali. Dan kita seharusnya para pemuda atau pelajar bahkan mahasiswa harus sering-seringlah meneliti apa yang di kotanya itu dulunya apa. Apakah benar di kotanya dulunya lautan atau hanya sekedar asumsi gitu. Makanya di sini kita menjelaskan dan membuktikan bahwa di Bojonegoro ini dulu termasuk lautan yang dalam. Karena di sini terdapat fosil-fosil yang ditemukan seperti hewan biota laut. Contohnya kerang, terumbu karang, gigi ikan hiu, megalodon juga ditemukan di sini. Di sekitaran bantaran Sungai Sekar. Ya di sekeliling ini, Mas, gunung-gunung dan hutan-hutan Bojonegoro itu pasti banyak ditemukan fosil-fosil kayak tulang-tulang, kayak dinosaurus atau apa itu juga ada di sini. Pokoknya ya purba lah. Banyak berarti, Mas. Ya, tujuannya di sini kita melatih untuk belajar geologi. Tentang geologi dan arkeologi. Geologi kan batuan. Iya. Para arkeologi membahas tentang hewan-hewan purba, itu arkeologi, Mas. Ya di sini kita belajar situ untuk menjelaskan bahwa banyak yang perlu masih digali dan dikembangkan di Kota Bojonegoro ini. Bukan hanya mencari fosil-fosil, kita juga
menelisik keberadaan batu dorpal yang beberapa tahun lalu sempat sangat viral ya, sangat viral. Ya mungkin untuk pemirsa ya, mungkin belum tahu apa itu batu dorpal, mohon dijelaskan masnya. Batu dorpal itu kalau kita baca-baca di situs-situs, terutama kayak situsnya yang dibuat oleh Kang Diki, terus situs dari Turangga Seta, itu batu dorpal adalah sebuah batu peninggalan nenek moyang kita, yaitu bangsa Lemuria. Oh, Lemuria. Ya, karena banyak buku-buku dan situs-situs sejarawan yang mengatakan bahwa Indonesia ini dulunya adalah Atlantis. Kegunaan batu dorpal itu untuk mencegah gempa, mengendalikan gunung berapi yang meletus itu. Oh, Bisa jadikan energi listrik, bisa jadikan terapi, sangat bagus mas. iya. Dan dulunya itu ditinggalin sama nenek moyang kita, itu ada gunanya sendiri-sendiri. Ya apakah batu dorpal itu ada hawa-hawa negatif? Apa karena memang energinya batu tersebut? Apa ion-ion apa itu bisa mungkin dijelaskan? Karena itu batu dorpal Ya. dibuat dari berbagai jenis logam, bebatuan, dan ada logam mulianya juga, dan itu digabungkan oleh nenek moyang kita sehingga menghasilkan energi positif. Makanya di situ kalau kita cek dengan alat detektomagnetik dan atau kompas itu pasti akan nggak sinkron. Oh, berarti acak-acakan itu Iya, ya? kalau kompas langsung dia berputar sur gitu, kencang. Berarti itu batu dorpal. Oh, batu dorpal. Tapi ya susah mencarinya, dan kita ada juga kemarin sempat ngekspos di Gondang tepatnya, belum menemukan, hanya kira-kira ada. Kira-kira masih. Soalnya di waktu dites dengan detektomagnetik itu kadarnya makin tinggi. Cuma kita belum berani menyimpulkan karena belum terlalu dalam mengeksposnya. Sementara ini kita membuka masalah fosil-fosil. Sementara Ya, masih ya. fosil-fosil ini. Ya, cuma di channel berikutnya kita akan mengungkap ada temuan seperti kayak candi. Jadi di sini Artapada ini ingin menunjukkan edukasinya, pendidikan tentang sejarah, terutama tentang sejarah. Bahwa sejarah kita ini juga tidak kalah majunya dengan negara-negara lain. Negara-negara lain, Bahkan iya, iya. mungkin paling maju nenek moyang kita lah. Kenapa kita kok enggak? Kenapa kita minder? Kenapa kita enggak pede kan? Kita enggak tahu sejarah. Makanya jangan lupa sama sejarah. Seperti yang dikatakan oleh Bung Karno, jas merah, jangan lupa sejarah. Saya sekali merupakan sejarah. Nah, Iya, iya. itu harus ditanamkan kepada generasi-generasi muda sekarang. Terutama kayak sampan-sampan ini. Iya, iya. Jadi tujuannya di Artapada seperti itu. Sekali edukasi dan pendidikan. Edukasinya di pendidikan itu mas, tentang sejarah, arkeologi dan geologi. Apa ada yang tanyakan lagi? Oh iya, mungkin masnya mungkin ada sebuah kata-kata motivasi untuk kaula muda Bojonegoro ini supaya lebih semangat untuk menggali sejarah, bahwa sebenarnya Bojonegoro itu juga mempunyai fosil-fosil. Mungkin kayak tadi masnya bilang batu dorpal. Maksudnya untuk motivasi untuk gregetnya pemuda Bojonegoro itu untuk menggali sejarah di kotanya sendiri itu loh. Gitu. Ya mungkin gimana ya, kan kayak acara hunting-hunting atau hunting-hunting kan kita masih aja ngekspos di kayak pemandangan, kayak tempat-tempat wisata. Ya kali-kali aja hunting-hunting lah, hunting prasejarah. Karena ini juga koleksi yang harganya tak ternilai sebenarnya, walaupun masyarakat kita masih banyak yang awam dan meremehkan. Menganggap sepele. Iya, menganggap sepele. Padahal sini ada nilai historisnya yang sangat tinggi. Dan sebagai anak muda harusnya jangan sampai melupakan leluhurnya. Karena barang siapa yang ingin besar harus mengingat leluhurnya. Kalau sudah melupakan leluhurnya ya jangan mengharap bisa maju dan besar. Di situ saja ada pesan saya. Iya, terima kasih. Ya mungkin cukup sekian untuk penelusuran hari ini tentang fosil di bantaran Sungai Sekar, Kabupaten Bojonegoro. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.